Baik, di sini saya akan membuat tutorial membuat gnomio.com. Untuk yang pertama kita buka browser dan kemudian kita tekan gnomio.com seperti ini. Kemudian nanti akan muncul jendela create your site. Kemudian kita isi sheet name. Sheet name ini boleh pakai nama sekolah atau nama yang e-learning yang mau kita bikin. Untuk email, untuk your email address ini kita isi email aktif karena nanti Gnomio akan mengirim username dan password untuk masuk ke e-learning kita. Jangan lupa kita centang bagian AF read, baru kita create size. Setelah kita create size, dan untuk bahasanya masih bahasa Inggris, dan nanti pada e-learningnya baru kita bisa ganti pakai bahasa Indonesia. Kita create size, kemudian nanti dan kita tunggu proses login dari gnomio.com, dan ini udah berhasil. Kemudian nanti kita masuk pada email dari gnomio.com nanti akan mengirim username dan password dari Gnomio kita. Dan saya udah masuk username dan passwordnya. Kemudian kita tekan situs, kan saya bikinnya marisadelina23@gnomio.com. Sesuaikan apa yang telah dibikin pada sheet name tadi. Kemudian akan muncul seperti ini. Akan muncul marisadelina23@gnomio.com. Dan kita masuk pada login. Kita login seperti ini. Kita isi username dan password yang udah dikirim Gnomio ke email kita. Kemudian kita isi seperti ini. Kita isi dan Gnomio siap digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang setting otomatis langsung masuk halaman login. Yang pertama, kita login dulu. Login menggunakan username dan password yang telah dikirim oleh gnomio.com ke email kita. Yang kedua, kita udah login, udah masuk. Kita klik set administration yang di bagian kiri. Kemudian klik security, kita klik security ini. Selanjutnya kita klik set security setting yang bagian yang ada tanda biru ini. Kemudian for users to login, kita checklist di bagian bawah, kita simpan. Ini kita checklist dan kita bagian bawah kita simpan. Kita kan udah kita checklist bagian ini. Setelah itu kita coba logout ya. Kita logout di bagian kanan ini, bagian logout. Nah, kita coba login ulang ke link yang sama. Akan langsung ke form login. Kita login. Terus akan langsung ke form login seperti ini, tidak yang seperti biasanya. Dan untuk menghilangkan login is a quest-nya yang di bagian ini, di bagian kanan ini, yang login is a quest ini yang bisa kita hilangin. Yang pertama kita masuk ke halaman set administration seperti tadi. Kemudian kita pilih plugin yang bagian plug ini. Kemudian kita masuk manage authentication yang di bagian ini, manage authentication ini.
Kemudian kita ini udah masuk ke manage attention ini ya. Kemudian kita pilih, tekan quest login button ini dan kita headkan, lalu kita simpan. Kita simpan. Nah, kita coba logout kembali dan akan seperti ini Knomio-nya. Udah tidak ada lagi yang bagian kanan tadi, udah hilang. Nah, kemudian cara mengganti judul agar tidak ada knomio.com-nya. Kayak gini nih, kan Mahisa Adelina knomio.com. Jadi kita mau hilangin nih, ada caranya. Kita masuk ke site administration lagi, masuk ke bagian form page setting ya. Nah, bagian ini. Kemudian kita ganti namanya sesuai yang kita inginkan, kemudian kita simpan, ada di bagian bawah kayak gini. Kita ganti namanya, aku e-learning Mahisa Adelina ya. Kemudian kita ganti, kemudian kita save change, kemudian akan terganti namanya, tidak lagi Knomio lagi. Nah, kayak gini e-learning Mahisa Adelina. Oke. Oke, selanjutnya proyek ketiga, yaitu cara menambahkan bahasa Indonesia ke situs pembelajaran model knomio.com kita. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman login. Kita login dulu nih, username sama passwordnya. Kita login, kemudian kita masuk ke site administration, bagian site administration yang sebelah kiri. Kemudian kita pilih ke bagian logo atau ambil logo page kayak yang ini, di bagian ini nih, bagian ini. Kemudian lalu kita disuruh memilih bahasa, namun yang bahasa yang sudah diinstal hanya bahasa Inggris ya. Kemudian lalu kita ingin menambahkan bahasa Indonesia nih, dan di bagian samping kita cari bahasa Indonesia, lalu kita kids install. Kita pilih bahasa Indonesia nih, udah ada bahasa Indonesia. Kemudian kita install ya. Lalu kita tunggu prosesnya selesai. Dan akan ada dua pilihan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di bagian ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan bagian atas juga nantinya ada pilihan bahasa Indonesia, kemudian kita ganti bahasa Indonesia. Ini nih, bagian atas, bagian ini dekat ini dashboard kita, ada pilihan bahasa Inggris atau Indonesia. Udah jadi bahasa Indonesia. Dan untuk mengubah keseluruhannya kita tekan administrasi situs, kemudian tekan login. Kita tekan login. Kemudian kita tekan, kita ganti yang berhubungan dengan bahasa, kita ubah ke bahasa Indonesia, kemudian kita simpan. Yang ini yang berhubungan dengan bahasa Indonesia kita ganti. Lalu tergantilah bahasa Indonesia semua. Ini bahasa Indonesia semua kan. Sekian. Oke, untuk selanjutnya project 4, cara mengganti tema dan install tema di LMS model knomio.com. Yang pertama kita login dulu ya. Dan kemudian kita tekan administrasi situs. Kemudian kita tekan tampilkan. Kita tekan tim selector. Kemudian akan muncul ini. Kemudian kita ganti tag. Kemudian kita tekan change theme. Yang ini kita ganti change theme. Kemudian temanya berganti dengan klasik, dan kita continue dan kita pilih tema yang kita inginkan.
Untuk project kelima, upload database ke siswa ke model gnomio.com. Kita buat database-nya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita simpan dalam bentuk CSV. Kita simpan CSV Command Delimited. Kemudian database sudah siap digunakan. Kita masuk ke login gnomio.com. Kita login dulu. Kemudian kita tekan site administration di bagian ini. Kemudian kita pilih user dan pilih upload user. Kemudian kita upload choose iFile. Kemudian kita pilih file yang udah kita bikin, maka akan masuk datanya seperti ini. Udah masuk dan ini belum tersimpan. Kita tekan file request in file. Kita ubah ini jadi non. Kita ganti time-nya, waktunya Asia ya, Jakarta. Kita klik continue. Udah. Biar datanya tidak bisa diganti, kita masuk ke bagian plugin. Di bagian site administration kita masuk ke plugins ini. Kemudian kita masuk ke manual account. Kita masuk di manual account. Kemudian kita kunci, kita log add untuk log first name, username dan email. Jadi mahasiswa tuh nggak bisa mengganti nama, username dan emailnya. Udah selesai. Masuk ke project 6, yaitu membuat code atau kelas pada model gnomio.com. Kita login terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian site administration lagi. Kita masuk ke bagian site administration. Kemudian kita pilih user, tekan code. Di bagian user itu ada chart. Tekan chart. Kemudian kita tekan new chart dan isi kelasnya kayak ini, kelas 12 TAF ya. Ini kita bikin, ini adalah kelas 12 TAF. Kemudian save dan akan muncul seperti ini. Kemudian anggotanya ditambah kayak gini, 12 TAF. Ini adalah kelas 12 TAF. Di bagian gambar di bawah yang ditunjuk di bagian bawah ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi untuk memindahkannya kita kontrol A di bagian container user nih, kita kontrol A. Kemudian kita pilih tombol add ini untuk memindahkannya ke bagian kiri. Kita pilih tombol add dan akan pindah seperti ini. Kemudian kita back to course. Kita back to course dan sudah ada 10 mahasiswa TAF-nya dan selesai. Kemudian kita masuk ke cara membuat course dalam pembelajaran di Moodle. Kita login dulu terlebih dahulu. Kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita masuk ke site administration lagi. Kemudian kita tekan course. Kita pilih manage course and kategori yang bagian atas. Kemudian kita ini
Kita bikin create new kategori, create new ini. Kemudian kita isi ini top, isi ke kelas 12. Kita create kategori ya, kategori. Akan seperti ini, kelas 12. Dan akan muncul kategorinya. Untuk make challenge ini kita delete aja. Ini karena ini sebagai contohnya. Udah selesai kelas 12. Untuk menambahkan charge create new bagian kanan. Untuk menambahkannya kita isi deh. Kita isi mata pelajarannya, matematika kelas 12, matematika kelas 12. Dan save and return. Kita save. Nanti akan muncul di bagian kanan matematika kelas 12. Dan udah yang kita nambahkan yang lain, kita create new course lagi, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Dan untuk menambahkan siswa ke mata pelajaran, untuk mengisi siswa kita tekan matematika misalnya, kita tekan enroll user. Di bagian bawahnya nanti ada enroll user. Kemudian kita klik enroll user. Kemudian ini udah kita klik, isi sesuai nama yang telah kita bikin. Kita gunakan select course. Ini kita bikin kelas 12. Nanti akan muncul kelas 12 TAF. Dan kita pilih ini student, isinya student karena untuk siswa. Kayak gini jadinya. Dan sudah selesai mengisi charge-nya. Dah. Untuk selanjutnya project 8, upload database guru ke pembelajaran online Moodle. Kita masuk kita login dulu, kita masuk ke site administration lagi. Kemudian kita upload user. Kita tekan user dan kita upload user. Sebelum itu kita buat database gurunya dulu seperti ini. Kita bikin di Excel. Pilih simpan file CSF-nya. Dan kita upload di CSF delimiternya jadi ini. Kita upload ya, upload user, kita upload choose a file. Kemudian kita upload si gurunya nih. Masukkan lagi untuk memasukkan guru ke mata pelajaran, tekan manage charge and kategori untuk memasukkan guru tersebut ke dalam mata pelajarannya. Tekan manage charge and kategori. Manage charge yang udah tertanda. Kemudian kita klik mata pelajarannya. Kemudian tekan enroll user. Enroll user di bagian bawahnya, nanti kita kan udah pilih bahasa Indonesia. Nanti di bagian bawahnya kita enroll user. Kita tekan enroll user. Isi nama guru dan ubah menjadi guru. Kayak ini udah diisi Numaroh Yunias Tutis SPD bahasa Indo. Jadi udah masuk, dan kita ganti di bagian assist rollernya teacher. Kemudian kita enroll, select user and charge, kemudian guru, tekan guru untuk mata pelajaran lain. Kita pilih untuk ini MTK, kita masukkan guru Mulyano SPD. MTK kita ubah teacher lagi, dan isi guru sesuai dengan mata pelajarannya. Kita enroll, select, selesai masukkan database guru. Selesai, Mulyano email sebagai teacher.
Cara membuat materi dalam aplikasi Moodle. Kita masuk ke bagian admin, kita login dulu username dan passwordnya. Kemudian kita tekan site administration lagi. Kemudian kita pilih di bagian manage chores. Kita masuk ke chores lagi. Kita pilih manage chores and kategori. Tekan view. Udah masuk, tekan view. Nanti akan muncul topik 1, 2, 3, 4. Untuk mengganti topik tekan nomor me form. Ini di bagian. Nah, udah kita tekan di bagian kayak ini, di bagian samping kanan ini. Kemudian kita ubah turn edit tone and on. Jadi udah kita edit ini kayak ini kan jadi bisa di off-an nih. Nah, kita on aja, kita ubah, mengubah topiknya, kita ubah. Ini kita tekan pensil, kita ubah bab 1 bilangan bulat. Dan kita selesai menambahkan topik dalam pembelajaran. Kita ubah bab 1 bilangan bulat, bab 2 bilangan ganjil, dan bab 3 metrik, bab 4 integral. Oke, sekian video tutorial mengenai gunabi.com. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Thank you for watching this video. See you, bye-bye.